sendiri di hadapan Presiden sudah mengatakan akan menyelesaikan 23. Dan saya dengan Pak Dirjen juga menyampaikan itu komitmen kementerian, tapi tidak match dengan BKN, tidak match dengan Menpan. Ini problem. Menurut saya problem yang utama adalah antar kementerian tidak selaras. Ingat ya teman-teman, kami juga dulu pernah kita pernah mempermasalahkan pada saat awal tidak pernah ada persyaratan P3K itu masa kerjanya 3 tahun. Menpan juga kalau mau menghadirkan, karena ini yang mengeluarkan surat ke Mennya adalah Kementerian Kemenpan. Nah mungkin nanti bisa PGRI bisa audiensi dengan Kemenpan bagaimana bisa keluar seperti ini, surat seperti ini. Nah ini semoga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau data saya adalah yang pertama Permenpan RB Bapak tentang pengadaan atau dan Ibu tentang pengadaan pedoman pengadaan pegawai P3K untuk jabatan fungsional tahun 2022. Jadi Permenpan nomor 20 tahun 2022. Itu saya langsung ke pasal 14 ayat 3 poin B halaman 15 kalau yang punya datanya nggih. Itu sudah jelas. Itu poin B mengatakan bahwa untuk yang penjelasan tentang Pansel Panitia Seleksi Daerah itu adalah Pansel Daerah khususnya ini berarti provinsi ya kalau atau BKD atau kota mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PPK atau P3 yang dibutuhkan, unit penempatan, dan persyaratan pelamaran. Itu sudah jelas di aturan regulasinya Permenpan RB. Kemudian diperkuat di bawahnya di halaman 19 tentang pengadaan pasal 20. Nanti tolong yang ahli hukum bisa membantu saya. Itu ada penguatan di situ di pasal poin B. Usulan dari instansi daerah berdasarkan ANJAP atau analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi sudah pasti yang mengusulkan formasi awal adalah BKD. Tapi ternyata bisa muncul Kemenpan nomor 149 itu bisa merubah formasi. Ini lucu yang saya katakan bagaimana nih? Yang mengusulkan daerah tapi bisa dirubah lewat Kemenpan. Ini dasarnya apa? Bisa merubah seperti ini. Jadi ini yang mengacaukan banyak guru-guru yang formasinya hilang, formasinya ada jadi hilang, yang tidak ada jadi ada, yang 1 atau 2 jadi bertambah, yang 4 atau 3 jadi berkurang. Ini yang lucu karena sudah kuncinya ada di Kemenpan RB nomor 149 tahun 2023. Itu kuncinya di situ. Ya, menurut Pak Taufik di mana kesalahan? Oke. Analisis Pak Taufik tadi. Oke, kalau kesalahannya di mana? Silakan di Bapak Ibu kalau yang punya Kemenpannya. Karena ini saya komparasikan dengan data temuan BKD, data yang wawancara dengan BKD, tapi memang ini belum valid karena ini nanti untuk gerak juga teman-teman, benarkah BKD merubah formasi atau tidak? Karena menurut regulasi yang mengusulkan penempatan adalah BKD, bukan Kemenpan. Nah di sini coba Bapak Ibu yang punya Kemenpannya 149/2003 yang dari awal itu adalah Kemenpannya adalah menimbang dari poin B itu menimbangnya begini berkata bahwa berdasarkan hasil seleksi pengadaan P3 untuk jabatan fungsional guru terdapat penyesuaian. Jadi penyesuaian kebutuhan guru yang disebabkan oleh distribusi, mutasi, struktural, meninggal dunia, penutupan sekolah dan penyebab lainnya. Ini pertimbangan yang dari mana? Memang dari formasi atau ada perubahan dari BKD atau tidak. Kemudian, ini yang jadi garis bawah. Ini yang harusnya saya tanyakan Bu Nunu. Memperhatikan di sini ada kalimat nomor 3 itu memperhatikan surat PLT Dirjen tanggal 2 Februari 2023 ini surat apa yang bisa mempengaruhi munculnya Kemenpan nomor 149 tahun 2023 ini surat apa? Apakah ini surat penyiapan formasi? Apakah surat pemetaan kebutuhan atau soal apa ini nggak tahu surat apa ini yang ditembuskan ke Kemenpan. Dan sekolah membutuhkan guru untuk mapel tersebut, maka akan ditempatkan di sekolah induk sebagai guru mapel uji 1. Namun perlu diperhatikan kuota formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi lagi-lagi pemerintah daerah akan menjadi kunci juga. Jika butir 1 tidak dipenuhi, maka sistem akan mencari kebutuhan untuk mapel uji 2. Jika ada kebutuhan mapel uji 2 di sekolah induk, maka akan ditempatkan di sekolah induk. Jika tidak ada kebutuhannya, maka akan dicarikan kebutuhan di sekolah lain dengan tanpa menggeser guru diusulkan Pemda. Apabila tidak ada sekolah lain yang kosong, maka akan jadi gagal penempatan. Nah, hal-hal kayak gini, Bapak Ibu, nampaknya
menjadi penting ya untuk bersama kita juga lihat mengapa terjadi seperti itu. Bu Ketum, di Jawa Tengah khususnya yang banyak sebenarnya di SMA SMK. Mengapa terjadi begitu banyak di SMA SMK di Jawa Tengah? Karena formasi untuk 1 juta guru itu teman-teman bisa lihat pada waktu itu saya pernah menyampaikan juga hanya sekitar 13.000 lebih ya, kurang lebih 14.000. Dan pada awal kita sudah menerima 8.000 lebih, lalu tambahan ada sekitar 2.000 dan kemarin sekitar 4.000 formasi. Sementara yang P1 itu jumlahnya lebih dari total dari awal itu lebih dari 15.000. Jadi ada sisa memang. Nah inilah yang apalagi di prodi-prodi bidang tertentu ini menjadi masalah yang sangat serius untuk di SMA, SMK. Untuk itu maka yang terus sedang kita upayakan adalah membuka formasi tambahan. Akhirnya sebagai bahan diskusi saat ini, karena pada saat ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun PGRI, Menteri menjanjikan akan mengunci bahwa formasi akan dibuka lebih luas lagi untuk sampai 1 juta. Ini mungkin juga Bu Ketum menjadi plan B. Plan 1 saya kira monggo kita berjuang sama-sama yang mungkin bisa kita lakukan asal kita memiliki posisi yang kuat untuk bisa memenangi pertarungan itu. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting justru sebagaimana Bu Ketum pernah menyampaikan akan bertemu dengan Menpan, maka ini menjadi kunci. Jangan sampai nanti lagi kembali Bu Ketum bahwa misalkan menteri di hadapan presiden sudah mengatakan akan menyelesaikan 2-3 dan saya dengan Pak Dirjen juga menyampaikan itu komitmen kementerian, tapi tidak match dengan BKN, tidak match dengan Menpan. Ini problem. Menurut saya problem yang utama adalah antar kementerian tidak selaras. Ingat ya teman-teman, kami juga dulu pernah kita pernah mempermasalahkan pada saat awal tidak pernah ada persyaratan P3K itu masa kerjanya 3 tahun. Tetapi di 21 itu akan dibatalkan. Akhirnya dikecualikan. Kenapa yang membatalkan? Yang waktu itu membatalkan adalah BKN. Ini problem-problem ini yang saya kira harus diselaraskan. Dan pada kesempatan yang baik ini, teman-teman semuanya, nanti kita jangan sampai energinya habis hanya sampai kepada pembatalan ini. Masih ada yang lebih banyak lagi, sisa kuota 1 juta guru itu mestinya kalaupun ini sekarang menerima 200 sampai 300 ribu, masih sekitar 400 ribuan guru yang harusnya diterima. Maka andai plan A ini gagal Bu Ketum, kita pastikan 3.000 sekian harus tersapu bersih di 2023 ini. Ini yang harus menjadi plan B di dalam perjuangan. Itu yang sedang kita perjuangkan agar mereka terbawa serta, jangan ada yang ini yang saya kira yang terkorbankan. Ini pasti. Setuju. Maka saya setuju Bu Ketum. Apakah memang nanti pilihan kita harus demo atau justru negosiasi melalui Bu Ketum kita yang insya Allah punya jalur yang memungkinkan untuk melakukan itu. Jaminan-jaminan apa agar nanti jangan saling menyalahkan. Jadi pada saat kita tertunda ya Bu Ketum, waktu itu Februari kita komunikasi, alasannya sekarang bola di BKN. Tapi pada saat BKN mengembalikan, artinya ini harus dibatalkan karena ada sanggahan misalkan, lalu kembali saling menyalahkan. Nah, Pak Mudi izin. Ya. Kan saya terima kasih sekali Bapak. Nih teman-teman, nanti harapan kita mewakili kita semua ya. Jadi beliau sangat menguasai. Jadi kan kita itu kekurangannya 1 juta guru. Betul, ya Bu. Yang sudah terakomodasi itu sekitar 504 ribu. Jadi masih ada 500 lagi. Ya. Dibandingkan dengan 3.043 dan sudah dinyatakan harusnya mereka tetap diprioritaskan untuk diterima. Ya. Kalau ada masa sanggah, ada apa yang sanggah dan lain sebagainya, itu tidak mengorbankan mereka Pak Mudi. Ya, tidak mengorbankan mereka yang sudah dinyatakan lulus. Tetapi ya terus saja, sanggah itu adalah bagian dari mekanisme
perekrutan. Karena itu profesionalisme sistem perekrutan itu harus menjadi jaminan, itu satu. Kedua, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan Pak Mudi. Ini kan sistem harusnya lebih mudah ya, mempermudah outbound itu. Harusnya koordinasi, komunikasi sebelum disampaikan keluar itu harus dilakukan. Sehingga tidak boleh hal-hal ini terjadi. Jadi bagi kita semua hari ini adalah kita mendukung Pak Menteri mengatakan 1 juta rekrutmen, ya. Dan kita jangan sampai mengorbankan 3.043 yang sudah dinyatakan lulus. Oke, silakan sanggah, silakan. Sanggah ini silakan, ya. Besok diperbaiki sistemnya bahwa sanggah itu sebelumnya dan lain sebagainya, silakan. Tapi yang ini yang sudah dinyatakan nggak boleh jadi korban. Itu sih perjuangan kita. Jadi saya setuju mau nanti agak tertunda atau apa, tapi saya tidak mau bahwa mereka ini ya dikorbankan karena mereka sudah dinyatakan lulus passing grade dan lulus tes administrasi, ya, verifikasi administrasi. Gitu. Pak Mudi monggo terus-menerus komunikasi, saya komunikasi, dan kita memilih jalan dialog konstruktif untuk menyelesaikan, karena kita juga punya kewajiban untuk membangun Indonesia ini lebih baik, dan kita percaya bahwa kita ini justru sedang menjaga kondusivitas. Jangan sampai kita bikin heboh dan lain sebagainya karena ketidakprofesionalan mereka-mereka ini. Jadi saya merasa ini tidak profesional. Dan pasti kita bersuara kalau terkait dengan haknya para guru dan juga pelatihan bagi guru. Terus Pak Muhdi, saya menyimak dengan sangat cermat apa yang Bapak sampaikan. Iya, saya tutup aja Bu. Saya kira kami juga dengan salah satu wakil ketua Komisi 10 menyampaikan ini blunder ya. Jadi blunder ini blunder sekali. Ya, blunder ya. Blunder ini saya kira kita harus memanfaatkan juga agar bisa jadi peluang juga, dan Bu Ketum tadi sudah menyampaikan yang akan disampaikan. Tapi sekali lagi saya kepada teman-teman, jangan putus asa teman-teman, karena kita sudah terbiasa dengan ini. Yes. Ini masalah perjuangan ini bukan perjuangan baru, ini perjuangan lama. Dan jangan anarkis ya Pak Mudi ya. Iya. Ya jangan bikin, kita akan terus berjuang. Betul. Ya? Panjenengan sudah P1 loh ya. Konstruktif, betul. Iya, sudah P1 artinya ini cuma masalah tinggal waktu. Sekarang atau besok. Kita minta akan percepat karena panjenengan posisinya di P1. Bahkan yang belum P1 pun dijanjikan di 2023 ini. Tuntas. Ya, tuntas. PGRI sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa pada saat Menteri mengatakan 2023 kabupaten, kota, atau provinsi yang tidak menggenapi 1 juta, saya tetapkan sendiri dari pusat. Iya, kita hormat dengan statement Pak Menteri. Dengan statement itu. Jaga, ini saya mohon Bu Ketum besok dengan Pak Menpan ini memastikan ini. Jadi kunci itu nanti yang kita akan urai agar tidak ada lagi guru honorer yang tertinggal. Mas Menteri beberapa kali kami juga sempat komunikasi mengatakan bahwa andai semuanya berjalan sesuai harapan, artinya kabupaten, kota, provinsi juga seperti yang diharapkan formasinya, sebenarnya mestinya tidak ada lagi honorer yang akan tertinggal. Dan 2003 ini akan menjadi sapu bersih, maka mari kita sama-sama untuk menjaga. Dan saya kira apa yang perlu diragukan dari Bu Ketum ini, saya selalu mengatakan justru saya melihat perjuangannya ngeri-ngeri sedap, yang nonton aja ngeri gitu lah, padahal saya agak deket tapi saya ngeri gitu ya. Artinya beraninya begitu ya, dan saya yakin teman-teman mudah-mudahan percaya bahwa insya Allah suara PGRI akan lebih didengar daripada suara kelompok-kelompok kecil. Ini masalah kecil, RUU Sisdiknas itu lebih besar kemarin. Dan itu bisa kita hambat paling tidak sampai saat ini, tapi terus akan menjadi perjuangan kita. Artinya kalau sekarang gagal Bu Ketum, tetap saya mengajak kepada semua. Ya, betul. Mari kita kepala dingin, salah tetap salah, tetapi maaf ya, NIP-nya ada di sana ya. Jadi bukan di PGRI ya, NIP-nya ada di pemerintah, maka kita harus kejar itu dengan cara-cara yang paling memungkinkan bisa kita capai. Dan terakhir, teman-teman yang merasa punya peluang, masih ada kesempatan berapa jam ini untuk melakukan sanggah. Silahkan sanggah saja melalui cara yang baik, sekaligus uji apakah sistem itu memang baik ya.
Artinya nyanggah dan itu betul juga bisa diterima. Jangan dikira sekarang yang sudah diumumkan itu tidak bisa gugur lagi ya. Masih ada kesempatan masa sanggah. Terima kasih, kurang lebihnya tetap semangat teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, ya, Pak Ketua, ada banyak pertanyaan tadi dari kajian hukum. Kira-kira sesuatu yang sudah diumumkan lulus, kemudian dibatalkan, kajian hukumnya seperti apa, Pak Ketua? iya, kalau pengumumannya kan bukan pengumuman resmi ya. Itu pengumumannya hanya penempatan melalui selamat dan sebagainya. Menurut saya adanya moral ya yang sangat tidak baik ya kalau saya ya. Karena kalau hukum mesti bicara sumber itu. Jadi secara moral betapa ini tidak baik ya terjadi di sebuah kementerian kita. Dan kita bersama-sama menyesalkan itu dan berharap untuk tidak terjadi lagi. Sekali lagi saya lebih ke moral ya. Saya belum menemukan kalau kita bertanding di situ akan memenangi atau kalah ya. Tetapi sekali lagi mungkin energinya akan habis kalau kita memperdebatkan itu tahu-tahu besok sudah pengumuman 2023. Kita repot karena yang 2023 mestinya segera akan juga berjalan. Bu Ketum jangan habis energinya Bu. Kita tuntaskan kalau tidak 1 juta ini urusannya panjang gitu ya. Tapi kalau ini antara gitu. Ya. Pak Budi, Terima kasih. kita dukung apa yang disampaikan Pak Menteri pada waktu di hari ulang tahun PGRI di Semarang. Kita kawal. Kasihan juga sih Pak Menteri. Ya. Mungkin beliaunya itu sudah niat betul, tapi sistemnya kurang profesional. Jadi kita dorong supaya profesional, dan kita yang paling waktu dekat ini 3043 ini jangan sampai jadikan korban. Siap. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan beliau, kita akan kawal, kita akan komunikasikan secara konstruktif, dan kita bikin Indonesia damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wasiden. Dan kita doakan ini mudah-mudahan sukses di Jawa Tengah menjadi Iya Senator dong. Senayan 2024. Ya.